Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ketika saya membaca komentar-komentar yang dituliskan di kolom komentar di YouTube channel ini, ada beberapa komentar yang menurut saya tuh nggak nyambung. Saya berbicara tentang bahasa, dianya malah ngomongin tentang IQ rendah, ngomongin bangsa babu, ngomongin bangsa miskin, bangsa pengemis. Apakah komentar-komentar itu membuat saya jengkel? Enggak lah, ngapain saya jengkel dengan komentar itu? Saya justru ketawa-ketawa gitu membaca komentar-komentar yang nggak nyambung itu. Karena itu menurut saya, itu komentar orang yang sudah tidak bisa mengemukakan alasan-alasan atau argumentasi logis, sehingga akhirnya ya menggunakan kosakata-kosakata seperti itu untuk mempertahankan rasa superiornya. Mungkin teman-teman sudah lihat video saya ketika saya bercerita kenapa ada sebagian rakyat Malaysia masih bersikeras mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Titik. Bahkan dia mengatakan jangan bodoh, jangan macam batu gitu kan ya. Dan saya sudah membuat video itu kenapa ada orang mempunyai sikap seperti itu. Dan dalam video itu saya jelaskan bahwa ada 3 poin utama kenapa ada orang bersikap seperti itu. Yang pertama adalah mereka ini adalah orang yang was-was, tidak percaya diri. Kemudian orang ini adalah menerapkan rasa superior melewati batas negaranya. Kemudian yang ketiga, mereka ini adalah yang mempunyai wawasan sempit atau berpikiran tertutup. Nah, teman-teman bisa lihat videonya di link yang saya tunjukin di atas ini. Hari ini saya ingin bercerita tentang 3 kosakata. Kosakata pertama itu adalah jengkel. Jengkel, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah kata sifat yang berarti kesal, tentang perasaan, atau sinonimnya mendongkol. Kemudian nanti ada kosakata turunannya, yaitu kejengkelan, menjengkeli, dan menjengkelkan. Seperti biasa, apakah ada kosakata jengkel di dalam Kamus Melayu Malaysia? Di dalam Kamus Melayu Malaysia, jengkel itu adalah kosakata natif. Dan artinya berasa sangat kesal karena tidak sampai maksud dan lain-lain, sebal hati, mendongkol. Apakah kosakata jengkel digunakan secara luas dan mantap penggunaannya di Malaysia? Saya nggak yakin ya kosakata jengkel ini digunakan di Malaysia, karena itu tidak sesuai dengan cara pengucapan lidah orang Malaysia. Dan kalau kita melihat dari arti kosakata jengkel itu sendiri, itu nggak beda jauh dengan apa yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang lebih menarik lagi, di situ disebutkan mendongkol. Apakah kosakata dongkol digunakan di Malaysia? Saya nggak pernah dengar orang Malaysia menggunakan kosakata dongkol. Saya kesal, saya sebal, itu ada. Tapi jengkel, dongkol, saya nggak pernah dengar. Kosakata kedua ini adalah kosakata yang biasa digunakan dalam bahasa informal atau dalam bahasa yang tidak resmi, yaitu kosakata kaget. Kaget menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah terperanjat, terkejut karena heran. Dan di situ ada kosakata turunannya adalah kagetan. Kekagetan, mengageti, mengagetkan, pengaget, terkaget-kaget, dan terkagetkan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata kaget di dalam Kamus Melayu Malaysia? Kosakata kaget di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah kosakata natif. Dan itu artinya terkejut atau terperanjat. Ia kaget melihat lembaga itu. Lembaga itu apa ya? Oh, lembaga itu hantu. Ya, lembaga itu hantu. Bukan lembaga kayak organisasi gitu, bukan. Mari kita fokus dengan kosakata kaget. Nah, apakah kosakata kaget digunakan di Malaysia? Enggak. Rakyat Malaysia lebih memilih menggunakan kosakata terperanjat atau terkejut. Karena di sini dituliskan kosakata natif. Saya boleh tanya dong kepada netizen Malaysia, apakah pernah suatu masa dulu kosakata kaget itu masif dan mantap digunakan di Malaysia? Ataukah sampai sekarang kosakata kaget itu digunakan secara mantap dan masif? Karena yang saya tahu, rakyat Malaysia, terutama
orang Melayu akan menggunakan kosakata terkejut atau terperanjat. Saya belum pernah mendengarkan rakyat Malaysia, terutama Melayu, menggunakan kosakata kaget untuk menyatakan terperanjat. Biasanya rakyat Malaysia, khususnya Melayu, itu menggunakan kosakata terperanjat, bukan kaget. Kosakata berikutnya ini ramai ini. Kosakata berikut ini adalah jelalat. Jelalat itu adalah kata kerja, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jelalat itu artinya adalah lihat kemana-mana. Mempunyai kosakata turunan yaitu jelalatan serta sejelalat. Apakah ada kosakata jelalat di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, dan ini sangat menarik teman-teman untuk kita bahas ya. Di dalam Kamus Melayu Malaysia itu dituliskan jelalat kosakata pinjaman bahasa Jakarta. Arti kosakata jelalat itu tidak dituliskan. Yang dituliskan adalah langsung ada kosakata turunan, yaitu sejelalat, yang artinya sekejap mata. Mari kita lihat apa definisi sejelalat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejelalat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sekejap mata. Perhatikan teman-teman ya, definisi pertamanya, sekejap mata, dan betul-betul sama definisinya, sekejap, buka kurung, mata, tutup kurung. Arti kedua, di menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah sekilas pandang. Artinya apa teman-teman? Bahwa jelalat dengan sejelalat itu mempunyai arti berbeda. Kenapa saya mengatakan itu mempunyai arti berbeda? Karena jelalat itu artinya lihat kemana-mana, sedangkan sejelalat sekejap mata, sekilas pandang. Definisi sejelalat di Kamus Melayu Malaysia itu 100% mengambil definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dah, dilemesin aja, jangan protes gitu kan. Sekarang mari kita lihat kosakata jelalatan itu artinya apa. Jelalatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah melihat kemana-mana dengan liar. Dan itu sama dengan maksud dari kosakata jelalat, lihat kemana-mana. Kalau jelalatan, lihat kemana-mana dengan mata liar. Itu bedanya. Jelalat, lihat kemana-mana. Sejelalat, sekejap mata. Jelalatan, melihat kemana-mana dengan mata liar. Jadi kalau di Kamus Melayu Malaysia disebutkan jelalat itu langsung ada kosakata turunan sejelalat, yaitu sekejap mata atau sekilas pandang, itu menurut saya tidak tepat. Karena itu memberikan makna yang berbeda dengan kosakata utama yang dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia itu, yaitu jelalat tadi. Jelalat adalah melihat kemana-mana, sedangkan sejelalat itu adalah sekilas pandang, sekejap mata. Jelalatan itu adalah melihat kemana-mana dengan liar. Dan kalau kita melihat di definisi Kamus Melayu Malaysia, jelalatan itu adalah memandang sekeliling dengan liar, memandang sekeliling. Nah, berarti kan kalau mau jujur, kenapa Kamus Melayu Malaysia tidak menuliskan definisi kosakata jelalat itu adalah memandang sekeliling? Betul nggak? Kan katanya ini kosakata pinjaman dari Jakarta. Ikut dong apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah kosakata sejelalat atau jelalatan atau jelalat itu digunakan di Malaysia? Saya nggak pernah mendengar orang Malaysia menggunakan kosakata ini. Kalau tidak pernah digunakan, kenapa dipinjam dari Jakarta? Ya, karena ke Jakarta aku akan kembali. Oke teman-teman, itu saja. Sehat walafiat selalu. Dadah.